Nama saya Nova Raffi dengan teman saya Betul Nurhayati, Anika Launa Nurrahman, Ashwal Zafira, Takia Rahmadani. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang latar belakang atau background dari kebijakan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang dimana sebenarnya program ini itu sudah dirancang dan juga dikembangkan pada tahun 2025 yang memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi pada tingkat desa dan juga kelurahan. Program ini muncul karena adanya gagasan yang memperkuat bahwa desa itu bukan sebagai tempat untuk pembangunan saja, melainkan desa juga harus memeratakan perekonomiannya dengan mengembangkan potensi lokal yang ada serta menyejahterakan masyarakatnya. Program ini awalnya itu diusung oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan surat edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pembuatan koperasi desa dan juga kelurahan. Program ini berkaitan dengan arahan Presiden dan juga retret kepala desa di Militer Magelang pada Februari 2025 dan kemudian diperkuat dengan adanya rapat terbatas kabinet pada 3 Maret 2025. Pada awalnya, kebijakan ini berfokus untuk menjaga ketahanan nasional. Namun, program ini juga dapat bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan di wilayah desa serta memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Secara kebijakan, program koperasi desa ini kemudian diperkuat kembali oleh Instruksi Presiden nomor 9 pada tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2025. Melalui kebijakan tersebut, Presiden berharap dapat membangun koperasi melalui pengembangan, penguatan, serta pengawasan yang baik, dan targetnya itu membangun sekitar 80.000 koperasi desa dan juga kelurahan. Jadi bisa dilihat bahwa kebijakan tersebut sebenarnya baik untuk masyarakat desa dan juga kelurahan karena bisa dapat menjaga ketahanan pangan nasional, memajukan ekonomi dan pemerataan ekonomi, terus mengembangkan bisnis potensi lokal, serta menyejahterakan masyarakat agar semua masyarakat itu bisa mendapatkan penghasilan. Namun di satu sisi implementasi kebijakan ini masih menuai banyak kontroversi, dari mulai pembuatan lahan yang terlalu luas, banyaknya lahan yang terpakai, serta bagaimana lokasi-lokasi tempat pembangunan itu tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi dengan adanya presentasi kita kali ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan tersebut dan apa saja yang perlu dianalisis dari kebijakan koperasi desa atau kelurahan. Setelah memahami latar belakang Koperasi Merah Putih, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Pertama, kesiapan SDM. Karena tidak semua desa memiliki pengurus yang mampu mengelola koperasi secara profesional. Kedua, target pembentukan 80.000 koperasi dalam waktu yang singkat. Ini memicu resiko karena lebih mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. 3. Pendanaan dan pengawasan. Tanpa pengelolaan dan pengawasan baik, koperasi berpotensi memiliki masalah keuangan atau penyalahgunaan dana. Selain itu, ada potensi tumpang tindih atau BUMDes yang sudah ada, sehingga butuh koordinasi yang baik. Jadi, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung kepada kebijakan pemerintah aja, tapi juga dilihat dari kesiapan SDM dan pengawasan yang lebih efektif. Dari sisi ekonomi politik, program ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saja tidak cukup. Keberhasilan koperasi ini juga ditentukan oleh masyarakat yang kooperatif dan juga kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Jadi, meskipun Koperasi Merah Putih ini dianggap memperkuat ekonomi desa, tapi tantangan ini juga harus perlu diatasi agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat desa.
Jadi, pemetaan masalah Koperasi Merah Putih dapat dilihat dari 4 aspek. Pertama, sumber daya manusia, kelembagaan, ekonomi, dan kebijakan. Karena keempat ini saling berkaitan dan menjadi penentu keberhasilan program dalam memperkuat ekonomi desa. Artinya, tantangan dalam Koperasi Merah Putih tidak hanya dari soal pembentukan koperasi, tapi juga bagaimana negara mampu memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tapi juga kualitas pengelolaan dan transparansi. Dengan begitu, Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bukan sekedar program jangka pendek. Oke, selanjutnya yaitu teori pada Koperasi Merah Putih, yaitu ada 3 teori. Yang pertama ada teori strukturalisme. Dalam teori ini menjelaskan bahwa masalah ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga bisa disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang masih terbatas terhadap modal, pasar, dan distribusi. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang memiliki posisi tawar yang rendah dalam kegiatan ekonominya. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya membuat ekonomi desa yang dengan menyediakan wadah untuk meningkatkan akses permodalan dan memperluas peluang usaha. Namun kita masih perlu dianalisis apakah program ini benar-benar berjalan dengan efektif atau hanya menjadi lembaga baru tanpa membawa perubahan yang signifikan. Terus yang kedua yaitu ada teori institusionalisme atau teori kelembagaan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan dalam suatu kebijakan sangat bergantung pada kualitas institusi yang menjalankannya. Dalam program Koperasi Merah Putih, terdapat banyak pihak yang terkait, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program dipengaruhi oleh pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta kapasitas lembaga dalam mengelola ekonomi yang secara efektif. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu ada top-down policy implementation. Dalam teori ini melihat bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat diterapkan hingga ke tingkat desa atau daerah. Meskipun tujuan program sudah ditetapkan secara nasional, setiap desa memiliki kondisi ekonomi, sumber daya manusia, dan potensi yang berbeda. Karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang baik, koordinasi antar aktor, serta kemampuan pemerintah desa dan daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kebutuhan masyarakat setempatnya. Dalam ketiga teori ini, mereka ini saling melengkapi. Strukturalisme menjelaskan masalah yang dihadapi masyarakat desa, institusionalisme melihat kesiapan kelembagaannya, dan top-down policy implementation menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam ketiga teori ini, kita dapat menilai efektivitas program Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang sudah diberitakan oleh teman saya atau dibacakan mengenai definisi atau background dari Koperasi Desa Merah Putih, di sini saya akan menjelaskan secara konsepnya. Koperasi Desa Merah Putih ini itu beranggotakan warga lokal yang berdasarkan oleh KTP daerah setempat dan beroperasi atas asas kekeluargaan yang membantu pengelolaan ekonomi lokal seperti hasil pertanian, distribusi sembako, hingga layanan simpan pinjam. Program ini juga merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan ekonomi berbasis usaha bersama dan berkeluarga, serta mandat dari Agenda Pembangunan Nasional atau biasa disebut dengan Astacita. Khususnya dalam
menciptakan kemandirian pangan nasional, dan juga pembangunan di pinggiran desa. Namun, ini akan melahirkan peluang resiko kriminalisasi kepala desa dalam program Koperasi Desa Merah Putih yang bersumber dari benturan dua rezim hukum, yang dimana Koperasi Desa Merah Putih ini adanya prinsip koperasi yang berbasis bisnis resiko atau bisa disebut business risk yang berhadapan langsung dengan keuangan publik, karena pendanaannya dan fasilitasnya itu memanfaatkan dana desa dan APBN, yang dimana jika kegagalan dari setiap usaha Koperasi Desa Merah Putih dan setiap usahanya itu bangkrut, dari kegagalan usaha tersebut itu akan ditarik langsung oleh penegak hukum dan dianggap telah merugikan suatu negara, lalu itu akan dianggap juga sebagai penyalahgunaan wewenang di bawah Undang-Undang Tipikor. Kondisi ini semakin menjebak karena kepala desa dipaksa menjalani dualisme peran, yang pertama sebagai pengelola anggaran desa, yang kedua sebagai penggerak koperasi tersebut, tanpa dibekalinya business judgment rule atau kepastian hukum dari BUMD sendiri. Akibatnya terjadi asimetri tanggung jawab yang membuat pembuat kebijakan di pusat terlindungi, namun kepala desa harus menanggung resiko menjadi pidana secara individual. Untuk mencegah resiko dari koperasi tersebut, pemerintah perlu menerbitkan regulasi interdepartemen yang tegas serta memprioritaskan penyelesaian administratif melalui pengawasan internal atau bisa disebut dengan API. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan Akta Cita. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan ekonomi dan mendorong kemandirian desa. Namun, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola koperasi secara profesional, tata kelola, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, dan ketidakpastian hukum yang menimbulkan kekhawatiran untuk pemerintah desa yang mengelola program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, program ini tuh masih memiliki berbagai tantangan. Beberapa diantaranya itu ada keterbatasannya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola koperasi secara profesional, terus lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, dan juga ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah desa yang menjalankan programnya. Apabila dianalisis menggunakan perspektif strukturalisme, program ini tuh merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di desa, khususnya dalam akses terhadap modal, pasar, dan distribusi hasil usaha. Dengan adanya koperasi, masyarakat tuh diharapkan memiliki kesempatan yang besar untuk kesejahteraannya. Selanjutnya, dari perspektif institusionalisme, keberhasilan program itu nggak bergantung dari adanya koperasi, tapi adanya juga kelembagaan yang kuat, regulasi yang jelas, dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Tanpa ada dukungan kelembagaan yang baik, tujuan itu tuh bakal lebih sulit untuk tercapai. Sementara berdasarkan top-down policy implementation, keberhasilan kebijakan itu tuh ditentukan oleh bagaimana pemerintah mampu menerjemahkan kebijakan dari tingkat pusat ke dalam pelaksanaan daerah. Jadi implementasinya itu tuh harus disesuaikan dengan kebutuhannya, karakteristik, dan masing-masing program agar dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih tidak hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk, tapi juga
yang lebih penting itu tuh dari bagaimana koperasi tersebut mampu dikelola secara profesional, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.